الرحمن الرحيم. الانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا، وما علم الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar di buku Riyadhus Shalihin sampai akhir bab Taubah. Akhir bab At-Taubah. Hari ini kita masuk bab As-Sabr. As-Sabr. Sabar, ya kan? As-Sabr itu min al-ibadat al-qalbiyah. Seperti kita belajar salat, puasa, itu ibadat tubuh, badan, anggota. Tapi as-sabr itu ibadah hati. As-sabr itu tidak bentuk atau tidak kerjaan yang kita harus lihat fulan pergi ke sana ke sini. Ini dalam hatinya aja. Jadi ibadah qalbiyah tahtaj ila mujahadah. Harus kita sungguh-sungguh biar bisa ikut. Juga aturan sabar itu atau cara sabar tidak mungkin dalam satu hari fulan jadi ahli sabar. Tidak mungkin. Harus belan-belan. Sampai di sini Al-Imam Ibnu Illan kasih definisi sabar, habsun nafs ala ma yaqtadhihi al-aql. Tahan diri sesuai atau kalau nafsu atau akal kita mau sesuatu. Habsun nafs. Fulan ganggu saya, kasih kata yang tidak bagus. Saya tahan diri sendiri. Akal itu saya harus tolak. Saya harus berentam. Saya harus balas. Itu akal. Manusia biasa juga. Akal itu juga seperti hayawan. Hayawan juga. Ini lihat kalau ada unta atau mungkin bilang kambing sama kambing, ada yang jahat sedikit, yang itu tidak diam, balas. Itu namanya apa itu? Itu akal manusia biasa harus seperti itu. Fulan marah sama saya pasti otomatis balas. Kapan saya naik dari tangga derajat tersebut sampai tidak balas, itu ya atau mungkin yang kita bilang namanya sabar. Jadi as-sabr sifatun jamilah, sifat yang bagus. Juga banyak masalah bisa hilang. Sampai saya pernah dengar Habib Umar juga di buku Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali bilang ba'dun nas, ada beberapa orang yang karena dia tidak sabar bisa turun dari manusia ke hayawan. Kasih contoh, kalau kamu ikut keledai atau kuda atau sapi, tapi dia ganggu kamu, mungkin bilang kena kamu di kakinya atau di kepalanya, ini hayawan. Marah dari kamu, mau kasih sesuatu, dia ganggu kamu. Kalau kamu manusia akil, punya akal, faham, oh ini sudah, ini hayawan. Tapi kalau enggak, dia kena kamu di kepalanya, kamu ambil batu atau ini lembar ini. Jadi kamu turun dari manusia ke hayawan. Sabar itu tadi kita bilang sifat, tidak mungkin bisa sabar kalau lagi marah. Tidak bisa. Kalau lagi marah tidak bisa. Sampai ulama bilang, ini lihat air yang kita taruh di banci itu, kalau lagi mendidih, bisa lihat wajah kamu atau tidak? Ya pasti tidak, karena lagi bergerak, airnya lagi mendidih. Tapi kalau sudah diam atau matiin api, dia diam, bisa lihat wajah kamu. Sabar, faedahnya seperti itu. Kamu bisa lihat wajah kamu di manfaatnya bisa lihat wajah kamu waktu kalau marah atau dapat sesuatu yang jadikan marah. Jadi as-sabru حبس النفس على ما يقتضيه العقل أو الشرع أو على البعد عما يقتضيان حبسهما عنه. Itu sabar manfaatnya atau mungkin bisa ikut akal, bisa ikut syara. Ikut akal itu yang tadi kita bilang, hayawan juga sama. Tapi
Kita beda sama hewan, bisa sabar, hewan tidak. Ya, coba lihat anak kecil. Kalau kita bilang anak kecil, kalau dia lapar, sudah tidak bisa sabar, teriak-teriak karena akalnya belum sempurna, jadi belum bisa tahan. Tapi kalau orang besar sudah dewasa, bilang sabar, saya lagi masak. Anak itu tidak ada seperti itu. Yang penting mau makan. Hayawan juga. Kalau ada hayawan lagi lapar, kamu mau kasih makan, dia tidak bisa tunggu sampai kamu datang. Langsung mau makan dari atas, dari tanganmu. Kadang-kadang tarikmu, kadang-kadang dorong kamu sampai jatuh. Itu hayawan karena tidak bisa sabar. Itu namanya alama yaqtadihil aql, sesuai yang ada di pikiran akal kita. Di titik ini bisa tadi bilang manusia sama hewan. Tapi tentang syarat alama yaqtadihil aql, sesuai yang syariat pengen atau minta dari hamba Allah Ta'ala, itu namanya syarat. Ini tidak boleh saya sabar. Itu cari apa? Karena saya ikut itu dapat pahala. Ini harus saya melakukan ibadah. Tapi mungkin kita bilang di tempat yang panas atau yang dingin, bilang sama beliau, ayo salat. Dia pergi atau keluar dari rumah, dingin, musim dingin. Kadang-kadang di tempat itu yang es itu, bagaimana kasihan mereka. Tapi ini harus sabar atau tidak? Ya, harus sabar. Kenapa? Karena di dalam syariat dapat pahala. Itu yang namanya sabar. قال وقال ذو النون وهو التباعد عن المخالفات والسكوت عن تجرؤ غصص البلية وإظهار الغنى عند حلول الفقر. Itu yang tadi kita bilang definisi sabar yang mungkin bilang sabar yang biasa. Tapi sabar ahli qurbi, sabru ahli ta'ah, sabru ahli ibadah, sabru as-salik al-murid lillah azza wa jal, yang mau dekat kepada Allah Ta'ala, itu bagaimana? At-taba'ud anil mukhalafat. Berarti seluruh hal-hal yang melarang atau yang Allah Ta'ala suruh kita jangan dekat kepada tersebut, itu jauh. Ini namanya sabru. Oke? Wasukut an tajarru' ghusasil baliyah. Kalau ada bala Rasulullah bilang bala, nanti kita belajar di buku ini, duri yang kena manusia itu butuh sabar. Itu namanya bala. Sumbak fikir yang ada sedikit hari ini atau besok atau dapat hal yang sampai dia tidak bisa tidur itu dapat pahala. Butuh sabar, tapi kalau kamu sabar dapat pahala. Kalau enggak, kenapa Allah Ta'ala pilih saya? Kenapa Allah Ta'ala ganggu saya? Ada orang ini, kenapa tidak kirim ke fulan yang jahat? Kenapa tidak kirim ke orang yang kafir? Itu berarti bukan sabar. Itu jadi kamu mau atur Allah Ta'ala sesuai yang kamu mau. Nanti di dalam riwayat hadis nanti kita belajar di sini, Rasulullah bersabda, ada berapa orang derajatnya di surga sudah tertentu. Ini fulan makamnya di situ. Tapi tidak bisa. Karena dia malas ibadah, atau mungkin ada hal yang kurang tentang ibadah. Allah Ta'ala kasih bala, terus bala. Semakin banyak balanya, dia bisa naik derajat, 1 derajat. Semakin sabar ya kan, kalau dia sabar. Pasti kalau dia sabar. Kalau sabar naik sampai derajat yang Allah Ta'ala sudah taruh atau kasih atau tertentu, sudah selesai dia wafat dalam keadaan yang baik, terus bisa sampai ke derajat tersebut. La ilaha illallah. Oke, قال الراغب وربما خلف بين أسمائه بحسب اختلاف موقعه، فإن كان حبس النفس معصية سمي صبرا لا غير، وبضده الجزاء، وإن كان في محاربته سميت شجاعة. بضده itu ini siapa yang bilang seperti itu? Ar-Raghib Al-Asfahani. Dia bilang kadang-kadang di dalam nama ini sabar bisa berubah-berubah sesuai tempatnya. Dia kasih contoh. فإن كان حبس النفس بمصيبة سمي صبرا. Kalau ada musibah, dia waktu kena musibah, ini namanya sabr. Kasih nama sabar ya, sabar. Dia bilang wa yudadduhu al-jaza. Wa in kana fi muharabatin, kalau dia di dalam perang, ada perang orang muslim sama kafir. Sekarang dia mau usaha maju ke depan. Ini sabar juga, tapi namanya syaja'atun, berani. Itu sabar. Asalnya sabar.
Tapi sekarang dia maju ke depan, tahan sedikit sama yang di dalam hatinya, dorong, jangan pergi, takut ntar mereka membunuh kamu. Itu namanya sabar. Terus wa in kana fi naibatin mughjiratin summiya rahab sadr. Wa in kana fi naibatin mughjirah juga. Kalau ada sesuatu sampai kamu gelisah, itu namanya rahabus sadr. Dadanya luas sampai dia terima tersebut. Ini kapan bisa kamu ini harus seperti kita belajar di sekolah. Mulai dari TPA, habis itu TK, habis itu SD, SMP atau SMA, enggak tahu, SMP mungkin, SMP, SMA. Habis itu masuk S1, 2, 3 atau dokter. Itu makamnya derajatnya seperti itu. Tidak mungkin dalam satu hari jadi ahli ibadah atau jadi ahli sabar. Sampai mujahadah, sampai kita nanti baca di ayat pertama. Wa in kana fi imsakil kalam summiya kitmanan. Kadang-kadang saya mau bicara, ini fulan bilang kata yang tidak bagus, sampai saya marah mau keluarin semuanya yang di dalam, itu namanya kitman. Kitman itu aslinya sabar. Aslinya sabar. Saya tahan tidak mau balas. Itu sabar. Hakikatnya sabar. Tapi kalau saya tidak jawab namanya kitman. Kitman itu namanya katmul ghair. Kalau kamu lagi marah tidak keluarin yang dalam. Hakikatnya sabar. Tapi namanya beda. وقد سمى الله تعالى كل ذلك صبرا. قال تعالى isburu wasabiru. Di ayat yang datang yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu isburu. Itu semuanya namanya sabar. Di dalam berang, waktu musibah, waktu yang ganggu, itu namanya semuanya sabar. Tapi beda-beda nama sesuai keadaannya atau waktunya. Qala Allah Ta'ala, ayat-ayat yang di sini itu tentang fadilah sabar. Jadi kalau kita baca di sini, coba baca ayat pertama Nabilah. Ya ayyuhalladzina amanu. Artinya Syekh? Iya pasti artinya. Bahasa Arab saya bisa. Allah berfirman, Quran Surat Ali Imran ayat 200. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Allah berfirman, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Kamu masih dengar atau tidak? Iya Syekh. Kita satu-satu. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Isbiru itu bersabarlah diri sendiri. Wahai fulan sabar. Sabarlah. Sudah selesai dia. Wasabiru. Al-musabara di dalam bahasa Arab itu kamu lihat saya kena musibah atau kena musibah. Kamu bilang sama saya, insya Allah Allah Ta'ala tulis pahala kamu sabar aja. Terus juga saya lihat kamu di hari berikutnya atau sebelumnya kena musibah juga. Itu namanya musabarah. Dalam bahasa Arab namanya apa? Yaqtadhil mufa'ala itu harus ada dari dua orang. Sampai dalam bahasa Arab muqatalah. Apa itu muqatalah? Muqatalah itu dua orang. Dia mau membunuh ini yang mau membunuh nomor dua. Satu. Sama. Itu namanya muqatalah. Mudharabah. Mudharabah itu dua orang juga. Ya sama. Musabarah di sini. Al-musabarah. Isbiru ala at-ta'at wal masaib. Isbiru ala ta'at. Kalau ada taat atau mau melakukan taat, melaksanakan taat, sabar. Alal ma'asi. Kalau dapat musibah, kalau alam itu harus sabar. Wal musabara itu alal kufar ay ghalibuhum bis sabr. Itu maksudnya di ayat ini. Orang kafir pasti mau kamu kalah harus kamu jangan terima, harus kamu berlawan. Itu namanya musabarah. Isbiru wasabiru warabitu ay aqimu 'alal jihad. Isburu wasabiru warabitu. Rabitu masih ada. Itu yang tadi jihad fi sabilillah. La ilaha illallah. Wa qala ta'ala wa lanabluwannakum cobahan lanjut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Hmm. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan.
dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. La ilaha illallah. Ini lihat walanabluwannakum. Berarti kita tidak tahu ini cobaan atau ini hukuman atau ini mau angkat derajat. Jadi kita di setiap saat, setiap waktu harus sabar. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita lihat kalau ada fulan teman kita sakit, kena sakit, dapat ujian seperti itu sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kita kalau datang ke beliau fulan sabar, Allah Ta'ala mau angkat derajatmu, Allah Ta'ala mau ampuni dosamu. Ya, oke, bagus ya kan? Ini sunnah. Sunnah kalau kita masuk ke orang yang penyakit juga panjangkan ajalnya. Mudah-mudahan panjang umur. Saya tidak bisa berubah dari bicara saya, tapi itu seperti doa. Juga bilang sama dia, mudah-mudahan kamu masih bisa sehat lagi, dapat bisa melakukan hal ini atau itu, biar dia senang. Yang botanik kali ini yang akhirnya. Biar dia senang, tidak masalah, itu sunnah. Oke, tapi tadi saya bilang kalau ini teman kita yang akrab, yang kita cinta, bilang seperti itu angkat derajatnya. Kadang-kadang kena sama musuh kita. Kalau sama musuh kita, dia kena sakit seperti teman saya yang tadi saya suka. Bilang apa? Ini hukuman dari Allah Ta'ala karena dia jahat. Biarin. Ini sekarang bala dari Allah Ta'ala, tapi kita yang bagi-bagi. Ya, itu salah. Salah. Jangan kita lihat bala dari Allah Ta'ala, ini bala dari Allah Ta'ala. Mungkin betul, mungkin di fahaman kamu ini hukuman dari Allah Ta'ala, tapi mungkin Allah Ta'ala mau bersihin dosanya biar derajatnya di surga yang tadi kita bilang sudah tertentu. Jadi kita tidak bisa atur. Wala nabluwannakum. Di sini ini lihat apa itu dan sesungguh akan kami berikan cobaan. Cobaan apa? Bicain minal khauf, takut. Takut. Enggak ada yang lebih dari saudara kita yang di Gaza. Laki-laki atau perempuan besar atau kecil, anak atau remaja, itu kasihan mereka. Itu ujian. Tapi juga Rasulullah bersabda, la yadurruhum man khadhaluhum. Itu tentara atau ahli agama yang benar. Kita lihat bagaimana sabar mereka. Kadang-kadang satu keluarga habis. Masih ada satu orang, ayah atau ibu atau anak. Ya, mereka masih terima hal tersebut, bilang alhamdulillah. Kita tidak bisa lihat video-video. Mereka hadir di antara mereka masih bilang alhamdulillah, tidak nangis atau nangisnya seperti biasa. La ilaha illallah. Tuh. Wal ju'. Mereka sekarang, bagaimana mereka sampai makan daun pohon-pohon itu. Wa naqsim minal amwal wal anfus wa thamarat. Itu semuanya cobaan, ujian. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian. Berarti di ujian tersebut kamu bisa sabar atau tidak. Faedah ujian itu biar lihat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala sudah tahu fulan bisa atau tidak. Kita sendiri kalau ada murid main-main atau mungkin bilang tidak perhatian sama pelajarannya. Kita mau kasih hukuman. Dari sebelumnya kita tahu fulan kalah atau menang. Tapi kasih ujian biar dapat apa itu? Alasan. Biar dapat alasan atau biar punya alasan. Kenapa kamu keluarin fulan? Saya sudah kasih ujian, dia tidak bisa. Semuanya terima. Padahal sebelum saya ujian, saya tahu fulan kalau saya ujian seperti ini, dia tidak bisa. Ujian Allah Ta'ala sama hamba-hambanya seperti itu. Allah Ta'ala tahu fulan menang atau tidak. Tapi kasih ujian, liyudhirahu ala waliya'lamallahu alladhina amanu minkum. Waliya'lamal munafiqin. Itu biar atau keluarkan atau muncul hal-hal seperti itu kepada orang lain di hari kiamat dapat atau sudah ada hujjah. Tapi di sini setelah ujian tentang takut, lapar, naqsin minal amwal wal anfus. Sampai sekarang yang di Gaza 40.000
40.000 yang sudah meninggal. 40.000. Ini lihat. 40.000. Nggak ada yang membela. Ya, lebih dari 100 yang berluka. 40.000. Ini kurang. Kurang atau tidak? Ya pasti kurang. Tadi bilang kadang-kadang satu keluarga habis. Kecuali satu orang dari mereka nggak ada. Seperti cerita-cerita yang berapa kali kita ketemu atau dapat video. Fulan pergi mau ambil makan untuk keluarganya. Balik lagi ke situ. Mereka sudah meninggal. Atau sudah dapat kena dari tentara Israel. Semuanya. Terus itu kurang dari itu atau tidak? Kurang. Dari jiwa-jiwa. Wathamarat. Buah-buah. Rasulullah bersabda tentang makan samarat itu biji gandum atau biji jagung, gandum. Biji jagung dulu seperti ini, ujung kepala ini ujung jari. Ini lihat berapa? Ini yang saya. Apalagi kalau ujung yang Rasulullah bilang ujungnya. Pasti mereka di zaman mereka lebih besar dari kita. Kok Syekh bilang lebih besar dari kita? Karena Rasulullah bersabda di dalam riwayat lain. Jelasin ayat ini. Adam tingginya 60 hasta. Adam tingginya 60 hasta. Ya, ayo cek kalau tingginya 60 hasta bagaimana kurus atau gemuk. Ini 60 hasta pasti bagaimana. Kita manusia yang biasa aja yang 1 meter 70, 50, 80. Oke, itu 1 meter ya. Gedenya berapa? Ini lihat. Apalagi itu yang 60. Pasti tidak mungkin. Tidak mungkin dia seperti pohon kurma. Panjang kurus. Enggak, harus badannya gede. Hasilnya kalau dia bilang hastanya hasta Adam, pasti bukan seperti hasta kita. Karena orangnya tinggi 60 hasta. Rasulullah bersabda, "Wala yazalul khalq yatanaqasun." Nanti itu dari waktu Adam sampai sekarang kurang. Ini ayatnya jelasin. "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wa naqsin minal amwal wal anfus was thamarat. Wa basyiris sabirin." Berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ulang lagi sabar ya kan? Harus sabar. Berarti hal yang itu ujian dari Allah Ta'ala juga masih harus kita sabar. Ya. Oke. Terus lanjut ya. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Ayo. Allah berfirman, Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Oke, walaman sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur. Di ayat ini maksudnya walaman sabara setelah karena di ayat ini ada sebelumnya 2 ayat. 2 ayat kasih tahu kalau ada yang ganggu kamu caranya bagaimana. Di sini Allah Ta'ala bilang walaman sabara wa ghafara inna dzalika min azmil. Walaman sabara falam yantasir nafsi. Fulan menghina saya. Saya sabar tidak balas. Oke, ayat Al-Quran jelasin hal yang seperti itu. Walaman sabar juga maafin. Ini lihat derajatnya lebih tinggi. Kalau sabar ya kita bisa. Kita mungkin bisa tahan mungkin takut dari orangnya. Tapi juga sabar dan ghafara memaafkan atau sudah maafin. Sabar wa ghafara. Kita tidak bisa. Kalau ada yang ganggu, 1 hari, 2 hari sampai tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. 1 hari, 2 hari karena fulan menghina saya. Mungkin waktu itu saya tahan. Kenapa tahan? Ya karena ada fulan di situ. Saya nggak mau ini. Saya tidak mau. Ya kasih berapa pikiran yang betul. Pikiran kamu betul. Tapi dalam hatimu masih belum puas atau belum diam. Sampai sekarang masih mendidih. Artinya tidak masuk di ayat ini. Sabara dan ghafara. Coba ulang lagi. Artinya dan sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang apa lagi?
Halo. Nabila pergi. Iya, Syekh. Yang mau Lanjut ya, sabar Syekh. lah. Yang apa lagi? Quran surat Asy-Syura ayat 43. Terus sesungguhnya Tetap, orang sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. la ilaha illallah. Oke. Wala man sabara wa ghafara. Kita sudah pernah melakukan seperti ini. Kita minta harus latihan. Harus latihan di tempat kerja kita, di lembaga kita, sama guru-guru, sama murid, sama suami, sama anak. Itu harus sabar. Juga harus maafkan. Harus maafkan atau maafin kepada orang yang salah. Biar masuk di ayat ini. Kita belum siap, ya latihan, belajar. Innamas sabru bitasabbur. Nanti hadisnya datang, innamas sabru bitasabbur. Terus hadis yang berikutnya ini nanti datang, was-sabru dhiya. As-sabru itu cahaya. Seperti lampu. Lampu kita punya lampu berapa? Yang 5 watt. Ya, mulai nyala. Terus ayo tambah 8, 10, 15, 20 sampai ribuan watt itu. Kalau kamu, mungkin saya kasih istilah bercanda, kalau kamu colok listrik ke lampu kamu, tapi kalau masih putus kabelnya, tidak colok, tidak mungkin dapat. Artinya mulai usaha sabar. Saya sering marah, ya betul, itu sifat kamu seperti itu, tapi faidah belajar kita atau kita buka belajar seperti ini biar belajar sabar. Kalau kamu tidak terima, bilang enggak, aslinya saya tidak bisa sabar. Artinya dari dalam hatimu kamu tidak terima. Tidak dapat bantuan dari Allah Ta'ala. Tapi kalau kamu bilang, ya ini fulan salah, saya harus sabar. Saya mulai usaha sedikit. Mungkin berentam, tapi balik lagi berentam. Itu mungkin yang kita bisa. Tapi kalau bilang sudah, ini saya tidak bisa seperti ini, ayo saya pergi atau tidak lanjut kerja di kantor tersebut, ya kasihan kamu, nanti rugi. Rugi dunia dan akhirat karena tidak ada sabar. Juga dunia mungkin bilang kamu tinggalin kerjaanmu. Anak kamu, istri kamu, suami kamu, bayaran kamu. Kalau kamu tidak sabar, jadi harus sabar. Oke, lanjut. Ista'inu bis sabri was salah. Lanjut, ha. Allah berfirman, Quran surat Asy-Syura ayat 43. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu Dan termasuk memaafkan. hal-hal yang Oke. diutamakan. Lanjut, ha. Al-Baqarah 105, ha. Al-Baqarah ayat 153. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Mintalah pertolongan dari Allah Ta'ala. Artinya ista'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Ista'inu bis sabri was salah. Salatnya berapa waktu, sabarnya bagaimana, itu minta tolong dari Allah Ta'ala. Kamu tidak bisa sendiri. Harus ada bantuan, harus ada yang dorong sama kamu. Tapi minta dari Allah Ta'ala. Wasta'inu bis sabri was salah. Ista'inu bis sabri was salah. Ala ish? Ya, biar saya bisa melakukan yang kita sering kasih bagi-bagi sabar. Sabar itu 3. Macamnya 3 sabar. As-sabru 'ala ta'ah, was-sabru 'ala al-ma'siyah, was-sabru 'ala al-bala'. Sabar itu 3. Tapi masuk di ayat ini, ista'inu bis sabr. Saya mau melakukan ibadah, mau melaksanakan ibadah, sabar. Ista'in bis sabr. Ayo. Saya berdiri atau waktu mereka lagi tidur saya bangun, wudu atau mandi, pergi ke masjid, itu harus butuh sabar. Setiap hari sampai jadi kebiasaan. Oke. Itu hal yang mereka mau pergi atau hal yang haram. Mereka melakukan di tempat kita hal yang haram. Saya menahan diri sendiri tidak ikut, itu namanya sabar. Sabar alal maksiyah. Sampai saya tidak ikut. Nafsu biasa tarik kamu. Ini kamu coba aja. Pergi 1 kali, nanti istighfar. Kalau kamu tolak, berhenti, tidak pergi, itu namanya sabar anil maksiyah. Tadi sabar ala ta'ah. Sampai Rasulullah kasih pahala
لما ذكر أفلا أدلكم على ما يرفع الله به الخطايا على ما يمحو الله به الخطايا. Apakah kamu minta saya kasih sesuatu yang ampuni dosamu, juga angkat derajatmu, wa yamhu bihi derajat, isbaghul wudu' 'ala al-makarih. Isbaghul wudu', wudu'nya yang sempurna. Kapan itu? Waktu airnya dingin atau panas. 'Ala al-makarih, waktu saya tidak mau. Ini kita lihat waktu salat subuh. Tak bangun. Ya, kadang-kadang satu mata ya, wudunya sedikit ya, sampai kadang-kadang ketinggalan dari wajahnya. Rasulullah bilang isbaghul wudu artinya wudu yang sempurna, yang full. Basuh tangan atau kaki ya sedikit-sedikit, tidak mau bersihin di antara jari, itu sunnah. Tidak mau masukin air ke jenggotnya, tidak mau usap kepalanya, semuanya sedikit, ini aja 3 atau 2 rambut aja. Alhamdulillah. Oke, ista'inu bisabr. Jadi minta tolong dari Allah Ta'ala, kasih sabar. Itu untuk 2 hal ya kan? Juga sama al-bala. As-sabr 'alal bala. Itu macamnya, derajatnya, caranya beda. Nanti kita belajar di bab ini. Terus lanjut surat Muhammad, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum wa na'lamas sabirin. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu. Biar kita tahu ini emas asli atau tidak, bagaimana caranya. Kita sudah tahu. Pergi mau jual emas, bagaimana mereka ambil dari kamu, taruh ada batu khusus, terus sedikit aja keluarin, habis itu kasih obat. Kenapa? Kenapa kamu ambil dari emas saya yang saya jual? Ini saya mau coba. Mau coba ini benar atau tidak. Takut ini palsu. Ini benar atau tidak? Melakukannya benar? Ya benar. Itu biar kita lihat juga cobaan atau ujian yang dapat di dalam hidup kita, biar Allah Ta'ala mengetahui siapa yang sabar. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum wassabirin. Mujahadah untuk derajatnya. Saya mau kini ke atas lagi. Juga jihad fi sabilillah. Wa na'lamas sabirin. Wal ayatu fil amri bis sabri wa bayan fadlihi katsira. Ayatnya itu banyak sekali. Terus hadis yang pertama. Ayo. Dari Abu Malik Al-Ash'ari, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesucian sebagian dari iman. Ucapan Alhamdulillah memenuhi timbangan. Ucapan Subhanallah walhamdulillah memenuhi ruang antara langit dan bumi. Salat seperti cahaya, mencegah dari yang mungkar dan mendorong berbuat kebaikan. Dan sedekah adalah dalil di hari kiamat ketika ditanya, hartamu digunakan untuk apa? Dan sabar adalah penerang atau jalan menuju hidayah. Dan Al-Quran adalah hujjah yang menguntungkanmu atau merugikanmu. Setiap manusia keluar di waktu pagi. Ada yang menjual dirinya untuk mentaati Allah, maka ia membebaskannya dari azab neraka atau mencelakakannya dengan berbuat dosa. عن أبي مالك الحارث بن عاصم وقيل كعب بن عاصم وقيل كعب بن كعب وقيل عبيد وقيل عبيد الله وقيل عمرو وقال الحافظ بن عساكر التحقيق أن أبا مالك الأشعري 3. Itu an Abi Malik ibn Asim al-Ash'ari. Itu namanya Abi Malik al-Ash'ari. Dari al-Ash'airah. Al-Ash'airah itu satu kota sampai sekarang masih ada di Zabid. Di kota Al-Hudaidah. Namanya sampai sekarang kampung Al-Ash'airah. Al-Ash'airah. Dia orang Ash'ari dari Yaman, hijrah ke Al-Madinah. اوكي نسبوه الى الاشاعره قبيله مشهوره من اليمن والاشعر وثبت الى اخره. رضي الله عنه مع العشرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قدم ابو مالك itu masuk di Amul Wufud. Masuk di Amul Wufud itu ikut mereka, tapi dia seperti biasa banyak yang saudara kadang-kadang pergi ke Makkah, tapi setelah dia betah di situ mau lanjut di situ. Ini juga orang sahabat
Datang Abu Malik atau Al-Asy'ariyah datang ke Al-Yaman seperti biasa minta belajar dari Rasulullah. Habis itu semuanya kembali lagi atau pulang kecuali Abu Malik dan Abu Musa Al-Asy'ari. Ada beberapa orang yang mereka tinggal di Makkah. Wa yu'addu fi Syam tuwfiya fi khilafat Umar bin Al-Khattab. Dia wafat di tahun di khilafah Sayyidina Umar bin Khattab di tahun At-Ta'un, penyakit yang zaman dulu. Seperti sekarang kita bilang corona. At-Ta'un itu salah satu penyakit, enggak tahu namanya dalam bahasa Indonesia, tapi penyakit yang umum. Kalau kena orang sudah langsung dia wafat. Caranya itu ta'un, namanya ta'un karena tusuk. Seperti tusuk. Itu kayak ada penyakit di dalam perut sampai dia mencerit atau diare 2 hari 3 hari tapi darah sampai dia wafat. Namanya kasih ta'un, nama ta'un karena dia seperti yang tusuk kamu. Jadi orangnya keluar enggak ada makan minum, sudah keluar darah. Ada beberapa orang yang tidak kuat 1 hari, ada yang sampai di zaman ta'un itu di khilafat Sayyidina Umar bin Khattab itu musibah yang besar sekali di zamannya. Atau banyak yang wafat di zaman ta'un. Ini Sayyidina Abu Malik di antara mereka yang wafat di ta'un. Wa tu'ina huwa wa Mu'adz wa Ubaidah wa Syarhabil bin Utbah fi yaumin wahid. Itu berapa orang sahabat? Ini Abu Malik, Mu'adz, Abu Ubaidah wa Syarhabil bin Utbah fi yaumin wahid. Mereka wafat di dalam 1 hari. Ini 3 orang 4 orang. Musibahnya waktu itu di khilafat Sayyidina Abu Bakar, khilafat Sayyidina Umar bin Khattab. Masih lumayan di senat 100 di tahun 500 sekian saya sudah pernah baca sampai kadang-kadang 1 rumah full meninggal dari penyakit tersebut yang namanya ta'un. 1 rumah full. Gak ada yang keluar sudah. Mereka sakit, dapat kena sakit, mereka dalam 1 hari wafat. Jadi mereka tidak bisa tidak bisa makam atau kubur atau masukin kubur, tidak bisa. Jadi mereka tutup jendela aja sudah, ini rumahnya. Itu tempatnya itu makamnya, rumahnya berapa orang. Ini musibah yang besar. Wabaknya seperti kemarin yang kita bilang di corona, tapi corona akhirnya itu main-main. Mereka bikin biar main-main itu untuk politik. Kenapa Syekh kamu tidak percaya? Sampai sekarang saya tidak percaya karena banyak saudara yang pakai vaksin kena corona. Ada berapa orang yang tidak vaksin atau ini tidak masalah. Yang kena yang pakai vaksin kena corona 2 kali 3 kali, yang tidak masalah. Kalau wabak seperti ta'un ini, lihat ceritanya seperti ta'un ini, kalau wabak umum betul-betul dari Allah Ta'ala yang ini bukan politik, bukan main-main seperti sekarang, itu lihat 1 rumah wafat semuanya. Kalau masuk rumah artinya semuanya wafat. Ini yang kemarin kita lihat mereka main-main. Sekarang masih ada yang kena corona. Tapi kenapa tidak wafat lagi? Atau corona sudah cukup, saya yang ambil itu sudah selesai. Kenapa tidak ada aturan seperti kemarin? Kalau kena ta'un ya corona, mereka suruh ya pergi sudah seperti biasa. Itu ada sesuatu yang kita lihat di hal tersebut. Ala kulli hal ini biar kita perhatian dari orang Yahudi. Oke. Ruya lahu an Rasulullah SAW 27 hadisan. Abu Malik itu riwayat dari Rasulullah SAW 27 hadis. وبه بدأ كتاب الطهارة في صحيح وحديث 4 أمتي إلى آخره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. الطهور. Lihat pertama. Apa itu bilang apa itu? At-tahur. Kesucian sebagian dari iman. Mau kesucian yang zahir fisik atau mau yang batin yang tadi kita dari tadi bicara tentang sabar, biar kita suci atau bersihin hati kita dari kotor-kotor.
itu sebagian atau sebagian dari iman. At-tahur syatrul iman. Sampai Rasulullah SAW suruh kita kalau mau pergi ikut masjid atau kemana yang mungkin tempat ketemu sama manusia atau sama saudara, harus kamu bersih, harus pakai minyak wangi, harus mandi, harus itu semuanya. Kenapa? Biar kita masuk di bersihin atau di apa tadi bilang, kesucian, bersihin. Sampai Rasulullah juga melarang orang yang makan bawang bombay atau putih, yang penting baunya tidak bagus, jangan masuk masjid. Ini badannya bersih, masya Allah, pakaiannya bagus, masya Allah, tapi makan bawang, Rasulullah bersabda itu ganggu malaikat, jadi tidak boleh. Ini setiap orang, sampai mereka kasih cerita pendapat orang Muslim sama non Muslim di Eropa. Dia lagi bilang, kamu orang Muslim kotor atau tidak perhatian sama bersihin badanmu atau tidak pakai parfum. Bilang sama beliau, ya boleh kamu terima, tapi terima ya. Saya tanya sama kamu kapan suci wajahmu? Dia bilang bersihin wajahmu. Bilang waktu saya tidur. Waktu saya bangun tidur, ya itu bersihin. Itu maksudnya cuci wajahnya. Atau bilang sama beliau, ini lihat kaki saya ini di dalam agama Islam kita bersihin 5 kali dalam 1 hari. Berarti kaki saya lebih bersih dari wajahmu. Ini mungkin jawabannya keras, betul. Tapi orangnya yang kadang tidak terima aturan agama Islam, kita harus kasih jawaban yang cocok sama pikirannya. Bukan masalahnya orangnya, enggak. Betul, kalau kita lihat ini betul, orang yang non Muslim tidak bersihin wajahnya 1 hari, tapi Muslim yang ahli iman, ahli ibadah, ahli salatnya itu kalau dia wudu 5 kali aja, berarti kaki kita lebih afdal dari wajahnya, lebih bersih. Itu salah satu. Tapi di sini Rasulullah bersabda, at-tahur syatrul iman. Ya, mau tahur itu kesucian hati atau kesucian di luar juga. Rasulullah kasih tahu tentang rambut. Yang punya rambut harus harus rapiin rambutnya. Yang mau pakai, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala jamil. Berarti innallaha yuhibbu an yara, Allah Ta'ala suka atau cinta kalau melihat bekas nikmatnya kepada hambanya. Maksud Rasulullah SAW di hadis tersebut, pakaiannya jangan kamu pakai. Ada satu orang datang ke Rasulullah, rambutnya itu yang tidak rapi, juga jonggotnya, wajahnya. Dia bilang, idhab faratib nafsak. Rasulullah suruh pergi aturin atau rapiin wajahmu atau badanmu. Itu agama Islam sudah. Tapi kita yang tidak paham atau tidak perhatian sama hukum-hukum yang seperti ini, jadikan mereka lihat, wah ini agama Islam, tidak perhatian sama. Hadis ini lihat, at-tuhur syatrul iman, sebagian, separuh. Syatru dalam bahasa Arab, syatru itu nisf, setengah dari iman. Artinya mau masuk salat itu tahur. Masuk salat kita bersihin fisik yang tadi kita bilang wudu, basuh wajahnya dari dosa yang hissi, dari kotor yang hissi, dari kotor yang ma'nawi. Apa itu ma'nawi? Ya, Rasulullah bersabda, al-mu'min kalau dia pergi wudu, seluruh dosa wajahnya yang tadi dia lihat atau bicara atau cium itu keluar dari wajahnya sama akhir titis dari air. Waktu dia kasih air, ini bersihin dosanya. Berarti kotor yang ada, efek motor di jalan atau itu betul kita bersihin, alhamdulillah. Dosa yang tadi dia lihat kanan atau kiri ke haram, itu juga bersihin. Rasulullah bersabda, sampai Rasulullah melarang kita pakai handuk biar keringan wajah kita.
Dia bilang biar airnya titis biar mengalir, biar bersihin dosa-dosa wajah. Kalau dia basuh tangannya juga, Rasulullah bersabda dosa-dosa tangannya yang tadi kalau dia bokol atau kena keluarin sama akhir titis keluar dari tangannya. Usapan kepalanya yang kena air itu, yang kena rambutnya, di hari kiamat dapat di bawahnya cahaya. Jadi jangan ini enggak. Usaha biar semuanya biar dapat cahaya, juga bersihin dosa-dosa. Ya. Terus kalau kaki juga sama. Ini salah satu riwayat yang tadi bilang bersihin hissi dan ma'nawi. Fisik yang kita bilang bersihin tangannya, wajahnya, kepalanya, kakinya, sama ma'nawi dosa-dosa yang kita melakukan di tangan atau lidah atau mata. Ya Allah. Oke. La ilaha illa ant. At-tuhur syatrul iman. At-tuhur syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Timbangan di hari kiamat. Wal waznu yawma idzinil haqq. Al waznu. Ada timbangan di hari kiamat. Hari kiamat itu kebaikan sama kejahatan. Oke. Artinya banyaklah ucapan alhamdulillah, karena manfaatnya apa di hari kiamat? Kalau kita taruh kata alhamdulillah yang kamu ucapan, itu bisa memenuhi timbangan tersebut. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah. Itu maksudnya al-baqiyat. Tadi alhamdulillah ya. Sekarang subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Tamla'ani atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ardh. Memenuhi apa tadi bilang? Coba bantu. Memenuhi ruang antara langit dan bumi. Ya, itu tadi bilang alhamdulillah aja sendiri. Sekarang alhamdulillah sama subhanallah walhamdulillah. Memenuhi di ruang di antara langit dan bumi. Maksudnya pahalanya pasti. Bukan katanya. Enggak, pahalanya. Allah Ta'ala kasih pahala. Oke, terus walhamdulillahi tamla'ani. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina sama' wal ard. Wassalatu nur. Wa man lam yaj'al lahu nuran fama lahu nur. Jadi hati-hati kita. Kalau kita melaksanakan salat, kalau berdiri salat, sudah dapat cahaya. Di dalam hidup kita. Rezeki saya tidak lancar, susah. Tapi orangnya masih perhatian sama salatnya. Pasti di dalam hati orang tersebut cahayanya full. Atau hatinya full cahaya. Wassadaqatu burhan. Wassadaqatu burhan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qala wassalatu nur ay mahsusun anna salat nafsaha tudhi li sahibiha fi dhulumatil mawqif baina yadayhi. Karena salat itu di hari kiamat bisa jadi seperti setelah kita lampu di depan orangnya di hari kiamat. Fi dhulumat yaumil qiyamah. Di gelap-gelap di hari kiamat. Wa burhana wa najatan yaumil qiyamah. Wa man lam yahafidh alaihi, sampai Rasulullah bersabda, man hafadha ala salati kanat lahu nuran. Barang siapa menjaga salat itu di hari kiamat dapat cahaya. Kanat lahu nura. Wa burhana juga itu bukti. Wa najatan yaumil qiyamah. Selamat di hari kiamat dari siksa neraka. Oke, wa man lam yahafidh 'alaiha, yang tinggal salat atau tidak melaksanakan salat atau tidak perhatian sama salatnya, lam takul lahu nuran, tidak dapat cahaya, tidak dapat bukti, tidak selamat. Wa kana ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman. Di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Ta'ala sama Harun, Qarun, Fir'aun. Nasallallahu as-salamah. وأبي بن خلف وقيل النور أجرها لا هي فتكون على تقدير مضاف.
Oke, la ilaha illallah. Was-sadaqatu burhan ay hujjah ala iman mu'addiyah. Itu tanda as-sadaqah, itu tanda fulan ahli iman. Kita mau selesai tapi ya masih belum selesai. Was-sadaqah was-sabru dhiya. Ini dalil hari ini. Was-sabru dhiya. Apa itu artinya was-sabru dhiya? As-sabru dhiya ay al-murad bis-sabr al-a'am min as-sabr ala ta'atillah wa an ma'siyatihi wa 'alil makarih. Sabar semuanya umum. Jangan kamu bilang, Syekh itu tadi kamu bilang sabar ada sabar ala ta'ah, sabar al maksiyah, sabar ala yang mana itu semuanya. Wasabru dhiya. Wasabru dhiya'un. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasabru dhiya. Wassadaqatu wasabru dhiya wal Qur'an hujjah laka aw alaik. Itu mungkin kita butuh faham ini. Al-Quran hujjah laka aw alaik. Artinya apa itu Al-Quran dan coba ayo lanjut Nabila. Al-Quran dan Al-Quran Al-Quran adalah hujjah yang menguntungkanmu atau merugikanmu. Al-Quran hujjah laka aw alaik. Kamu tidak faham ini tidak boleh, tidak ini tidak baca Al-Quran sudah tidak faham ada berapa hukum. Ini makruh ini di ayat Al-Quran. Ini namanya sudah orang bodoh, awam, tidak masalah. Kalau kamu melakukan dosa di hari kiamat kamu punya bukti atau punya hujjah. Saya tidak tahu. Tapi orang baca sabar, wasbiru wasabiru, tidak bisa sabar. Baca sabar wattaqullah, dia tidak takwa. Baca wa aqimus salata wa atuz zakat, dia tidak bayar zakat, tidak salat, tidak ikut semuanya itu di hari kiamat jadi Al-Quran jadi seperti apa bilang apa itu? Di hari kiamat datang bilang sama Tuhan kita atau sama Allah Ta'ala, wahai Tuhan saya lihat ini fulan baca ini tidak melakukan, fulan baca ini tidak ikut, fulan faham ini, itu yang namanya hujjah laka untukmu itu kapan bantu kamu. Wah, di hari kiamat dia jadi syafi' juga syafi'. Wahai Tuhan saya ini sudah pernah dia tidak tidur malam, sudah pernah dia bacaku di akhir malam. Ayo saya mau teman saya atau orang ini masuk surga. Itu namanya syafi'un atau syafi'un laka. Hujjatun laka. Bantu kamu. Membela kamu. Atau alaika kalau kamu tidak ikut. Sudah baca Al-Quran, hafal Al-Quran, faham Al-Quran, tapi tidak ikut perintah-perintah yang ada di Al-Quran, tidak jauh dari melarang-melarang yang ada di Al-Quran, itu nas'alullah as-salamah wal afiyah. Itu na'udzubillah bisa ambil kamu masuk neraka. Kamu sudah Allah Ta'ala tulis ahli neraka, tapi sababnya, wasilahnya apa? Itu karena Al-Quran datang di hari kiamat bilang ini fulan tidak ikut perintahan saya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kullu nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Coba. Setiap manusia keluar di waktu pagi, ada yang menjual dirinya untuk mentaati Allah. Maka ia membebaskannya dari azab neraka. La ilaha illallah. Kullu nas yaghdu. Itu pagi-pagi orangnya beda. Fulan keluar cari ridha Allah Ta'ala. Fulan masih ikut perintahan Allah Ta'ala. Itu yang membebaskan diri dari neraka. Fulan keluar dari rumah niatnya baik, mau bantu orang, mau ibadah, mau jaga anak saya dari haram, dari harta haram, mau jaga diri juga dari haram. Itu dari awal itu namanya membebaskan diri sendiri dari neraka karena dia jauh-jauh dari hal yang haram. Au mubiquha, nas'allahu salamal afiyah, ini lawannya. Dari malam dia sudah fikir atau kasih rencana, besok saya mau ke sana ke sini, semuanya dosa-dosa haram. Itu mubiqah artinya jadikan ahli neraka. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Oke, di hadis ini ada berapa faedah, berapa pelajaran? Yang pertama, fadlul wudu fil Islam. Dari hadis ini ada berapa pelajaran? Karena tadi bilang at-tuhur syatrul iman. Berarti wudu itu ada hadis, ada nanti di buku ini tentang fadilah wudu nanti ada. Tapi di sini fadilatul wudu, fadilatul ghusl. Mandi itu kesucian itu sudah masuk.
wudu, mandi, bersihin badannya walau tidak mandi, perhatian sama pakaiannya, itu tentang fadilahnya, keutamaan. Yang kedua, syartu sihhati salat, bayan fadli dzikr. Tadi bilang alhamdulillah, pahalanya berapa itu? Memenuhi ketimbangan itu. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, itu di antara langit dan bumi juga memenuhi. Ya Allah, fadlul dzikr. Terus al-hath 'ala al-ikthar minas shalah was salatu nur. Banyaklah salat. Salat itu cahaya. Semakin banyak berarti semakin cahayamu di hari kiamat banyak lagi. Oke, la ilaha illallah. Liannaha nurun yudhi'ul muslim fi sabilis salama fil hayah. Juga lihat hidup orang yang muslim juga yang menjaga salat, hidupnya lebih tenang dari orang yang walau dia kaya tapi tidak salat. Walau dia punya harta, walau punya rumah yang bagus, yang mobil, tapi hidupnya pasti gelap. Orang yang percaya, yang salat atau yang berdiri salat, pasti di dalam hatinya tenang atau rasa tenang lebih afdal dari orang yang tidak perhatian sama salatnya. Al-iktsar min as-sadaqah wa hiya dalil ala sidqil mu'min wa ikhlas. Itu banyak sedekah karena itu tanda fulan ahli iman, ahli ikhlas. Juga bayan fadlus sabr, keutamaan sabar. Was-sabru riya. Ini masih hadis pertama sama ayat yang tadi. Nanti ada berapa hadis juga yang kita belajar. Al-Qur'an Al-Karim wal masdar al-awwal li jami' al-ahkam asy-syar'iyyah. Al-Quran itu yang pertama yang kita bisa ambil hukum-hukum syar'i, juga bisa jadi hujjah untuk kita. La budda likulli insan min amalin yaghdu lahu hatta la yatruk nafsahu hamalan. Itu dari hadis ini Rasulullah bilang kullun nas yaghdu famubiqun nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Sampai Rasulullah dalam riwayat hadis lain selain ini bilang cukuplah 4 rakaat untuk Bani Adam biar aman atau tenang di hari. Kalau bisa 4 rakaat yang duha itu sampai Rasulullah di dalam riwayat hadis qudsi bersabda, qala Allah Ta'ala ya ibna Adam ayu'jizuka 4 rakaat tusallihinna awal an-nahar ukfika akhirah. Kalau kamu salat 2 rakaat, kamu tenang sampai akhir hari tersebut. Jadi kita harus perhatian atau banyak salat. Dari pagi-pagi kita bisa kullun nas yaghdu famu'tiquha. Saya dari pagi siap-siap keluarin sedekah 10.000, 5.000, 1.000. Tapi dalam keadaan ikhlas itu mungkin lebih afdal dari ratusan, dari jutaan. Tidak ada ikhlas. Itu namanya mughdi, sedekah. Bisa apa membebaskan diri sendiri. Rasul qal tasaddaqu walau bisyikki tamra, walau separuh kurma. Separuh kurma, jangan artinya jangan kamu menolok-olok sedekahmu yang kasih. Kadang-kadang itu separuh kurma kasih orang yatim atau miskin atau yang mungkin fakir, dia mungkin bilang mengurangi kelabarannya. Jadi jangan kamu lihat sedikit. Itu maksud Rasulullah jangan kamu menolak sedekahmu. Bilang oh ini kecil, tidak cukup. Walau bisyikki tamrah. Fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Takut dari neraka atau jauh dari neraka walau bayar atau kasih separuh dari kurma. Labud dari kulli insan min amal yaghdu lahu hatta la yatruk nafsahu. Itu setiap hari harus kamu punya amal. Saya waktu berangkat dari rumah ke kantor, saya melakukan apa? Pegang HP. Di kereta dari waktu masuk stasiun apa lihat video. Itu buang waktu. Bisa baca Quran, bisa zikir, bisa dengar Quran. Bisa itu bisa. Jangan kamu kasih waktu seluruh. Syekh setelah selesai karya balik dari karya itu saya bosan mau istirahat. Ya boleh. Kita tidak bilang setiap saat waktu, tapi pagi-pagi itu ayo kasih hal yang baik. Ibadah, zikir, sedekah, baca yang seperti sekarang kita ini lihat kita 25 orang, 29 orang. Kalau kita perhatian sama waktu ini kasih untuk ibadah, dengar majelis ilmu. Bukan seharusnya sama Syekh Faisal dimanapun kamu ada yang ngajar belajar, kamu masuk ikut niatmu bagus biar dapat pahala, itu bisa masuk di
hal ini. Al-Muslim yas'a lil istifadah min umrihi fi ta'atillah. Dari riwayat hadis ini, setiap orang Muslim harus dapat manfaat dari umurnya. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli iman, razaqana wa iyyakum at-taqwa wal ikhlas innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Belum selesai, sabar ya, masih belum.